bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatan Bu Channel. Jumpa lagi bersama kami pada hari ini Sabtu 30 September 2022. Renungan kita pada hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Dominik PRR. Renungan akan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dengan tema mendengarkan dengan hati. Keduanya sekarang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita menyiapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui kehidupan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah pemilik segala kehidupan yang ada di dunia ini, kembali lagi kami aturkan syukur dan pujian kepadamu atas segala cinta, penyertaan dan penyelenggaraan bagi kami teristimewa dalam istirahat kami malam tadi. Kami juga bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas hari baru yang boleh Engkau limpahkan kepada kami, nafas kehidupan dan juga rahmat kesehatan yang masih Engkau anugerahkan secara cuma-cuma kepada kami. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan juga iman yang teguh akan Dikau, dan juga berikanlah kami kelancaran kesuksesan dalam tugas dan pekerjaan yang akan kami jalankan teristimewa dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia dan juga di mana saja kami diutus dan kemana saja kami pergi, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat
yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mendengarkan dengan hati. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Ada sebuah pesan atau ajakan yang saya ambil dari Santo Agustinus yang mengatakan bahwa kita harus mampu mendengarkan dengan hati, dengan sebuah harapan bahwa kita harus mampu untuk mendengarkan sesama secara rohani, mendengarkan dengan penuh kesadaran dan dengan penuh perasaan, mendengarkan dengan iman. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, dunia kita saat ini dengan berkembangnya alat komunikasi yang semakin modern, budaya untuk mendengarkan sesama semakin menurun. Orang-orang lebih banyak berfokus dengan dunianya sendiri, dengan kesenangan media komunikasinya. Salah satu contoh yang sering terjadi dalam lingkungan keluarga kita masing-masing. Anak-anak ketika sudah asik dengan game, dengan HP-nya masing-masing, apa yang akan dikatakan oleh orang tua tidak akan pernah didengarkan. Sebaliknya juga orang tua, jika sudah asik dengan dunia sekitar HP-nya, maka kebutuhan anak-anak akan dilupakan. Misalnya dalam hal kecil, bercerita bersama anak-anak, berbagi pengalaman, menanyakan kabar mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, akan dilupakan oleh orang tua sebagai tanggung jawab mereka, karena kehidupannya sudah berputar sekitar HP. Karena anak-anak ini, mereka menginginkan satu hal yang penting dari orang tua, yaitu mendengarkan mereka, mendengarkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Tetapi nyatanya dunia kita sekarang ini telah berubah. Hal untuk mendengarkan sudah semakin menurun, baik dalam tingkat keluarga, kebersamaan, maupun sampai kepada lembaga-lembaga. Hal untuk mendengarkan orang lain sudah semakin menurun. Karena semakin banyak orang lebih memilih untuk berkomunikasi dengan alat medianya sendiri. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus dalam sapaan sabdanya tadi, Ia mengecam 3 kota, yaitu Korasim, Betsaida, dan juga Kapernaum. Mengapa kota-kota ini dikecam dan dikutuk oleh Yesus? Dikarenakan mereka sendiri tidak menaruh kepercayaan dan keyakinan atas ajaran Yesus. Mereka hanya sampai pada rasa kagum, tetapi tidak sampai pada keyakinan dan kepercayaan akan hal-hal yang telah dibuat oleh Yesus. Maka Yesus berkata, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang telah mengutus aku." Di sini Yesus menegaskan sisi pribadi kita yang sering tidak menaruh hati untuk mendengarkan orang lain.
rasa untuk memiliki, rasa untuk mendengarkan masih jauh dari yang diharapkan. Yesus mengharapkan kepada kita semua untuk selalu membuka hati untuk orang lain, bukan hanya memberi, tetapi lebih dari itu mendengarkan sesama. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Ketika kita memberi ruang dan waktu untuk mendengarkan orang lain, di situ kita hadir untuk mendengarkan Tuhan yang berbicara lewat sesama yang ada di sekitar kita. Mari bersama kita membangun sikap untuk mendengarkan dengan telinga hati kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita satukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadirat Allah. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon berikanlah kedamaian kerukunan bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah juga para pemimpin baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Semoga mereka boleh memimpin bangsa masyarakat dengan adil, jujur, dan bijaksana serta penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan semua mereka yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohon ya Bapa, hadirmu bersama mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, memberkati segala obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka pun boleh mengalami kekuatan serta pemulihan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan semua mereka yang saat ini sedang dalam masa sulit, menghadapi tantangan dalam setiap perjalanan hidup mereka. Kami mohon ya Bapa, hadirmu bersama mereka, berikan mereka kekuatan, kesabaran dan ketabahan, serta penyerahan yang total kepadamu sebagai satu-satunya kekuatan bagi kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi untuk hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.